Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elisa, NIM 2114110225, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Ariyah, Pinjaman, dan Hiwala Pemindahan Hutang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Pengertian Ariyah. Arya menurut etimologi yaitu pinjaman, sedangkan menurut terminologi arya yang berarti ada. Beberapa pendapat tentang pengertian arya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hanafiyah, arya adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Dua, menurut Malikiyah, arya adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Tiga, menurut Syafi'iyah, arya adalah kebolehan dalam mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin itu dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. 4. Menurut Hanabilah, arya adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. 5. Menurut Ibnu Rib'ah, arya adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. 6. Menurut Al-Mawardi, arya adalah memberikan manfaat-manfaat. Dasar hukum arya. Arya adalah memberikan manfaat suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang tersebut itu dapat dikembalikan. Hukum meminjamkan. 1. Sunnah, karena membantu orang lain yang sedang membutuhkannya. 2. Mubah, karena saling tolong-menolong dalam hal-hal yang positif atau kebaikan. 3. Wajib, karena sesuatu kondisi yang terdesak atau terpaksa, misalkan meminjamkan kain saat seseorang tidak mempunyai pakaian suci untuk sholat, dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. 4. Haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Rukun dan syarat ariyah. Menurut Hanafiyah, rukun ariyah adalah 1, yaitu ijab dan qabul. Tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, dan boleh hukum ijab qabul dengan ucapan. Menurut Syafi'iyah, rukun ariyah sebagai berikut. 1. Kalimat mengutangkan lafaz seperti seseorang berkata, saya utangkan benda ini kepada kamu, dan yang menerima berkata, saya mengaku berhutang benda ini kepada kamu. Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli. 2. Mu'ir, yaitu orang yang mengutangkan berpiutang, dan musta'ir, yaitu orang menerima utang. Syarat bagi mu'ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi mu'ir dan musta'ir adalah 1. Balik, maka batal ariyah yang dilakukan anak kecil. 2. Berakal, maka batal ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila. 3. Orang tersebut tidak pemboros. Ketiga, benda yang dihutangkan pada rukun ketiga ini disyaratkan 2 hal, yaitu materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjamkan karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi. Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis. Pengertian hiwalah. Hiwalah menurut etimologi ialah al-intiqal dan al-tahwil, yaitu pengalihan, pemindahan, berubah kulit dan memikul sesuatu di atas pundah. Maka Abdurrahman al-Zaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ulama mazhab Hanafi, Ibnu Abidin, mendefinisikan hiwalah ialah membayar hutang dari orang yang berhutang al-muhil kepada yang berhutang lainnya muhal alaih. Ulama mazhab Hanafi lainnya, Kamal bin Human, mendefinisikannya dengan
Pengalihan kewajiban membayarkan hutang dari pihak pertama kepada pihak lainnya yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Dasar hukum hiwalah. Asal disyariatkan hiwalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mampu membayar utang haram atasnya melalaikan utangnya. Maka apabila salah seorang di antara kamu memindahkan utangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima, asalkan yang lain itu mampu membayar. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Macam-macam hiwalah. Mazhab Hanafiyah membagi hiwalah kepada dua macam, yaitu a. Al-hiwalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang dari pihak pertama ke pihak kedua. B. Al-hiwalah al-mutlaqah, pemindahan mutlak, yaitu pemindahan yang tidak ditegaskan sebagai ganti pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Rukun dan syariat hiwalah. Menurut Hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu, yaitu ijab dan qabul yang dilakukan antara yang menghiwalah dengan yang menerima hiwalah. Syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah 1. Orang yang memindahkan utang muhil adalah orang yang berakal, maka batal hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil. 2. Orang yang menerima hiwalah al-rah al-dain adalah orang yang berakal, maka batal hiwalah yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. 3. Orang yang dihiwalahkan mahal alaih juga harus orang berakal dan disyaratkan pula dia meridhoinya. 4. Adanya utang muhil kepada muhal alaih. Menurut Syafi'iyah, rukun hiwalah itu ada 4 sebagai berikut. 1. Muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan utang. 2. Muhtal, yaitu orang yang dihiwalahkan, yaitu orang mempunyai hutang kepada muhil. 3. Muhal alaih, yaitu orang yang menerima hiwalah. 4. Saihat hiwalah, ijab dari muhil dengan kata-katanya, aku hiwalahkan utangku yang hak bagi engkau kepada dia, dan kabul dari mutal dengan kata-katanya, aku terima hiwalahnya engkau. Menurut Syed Sabiq, syarat-syarat hiwalah menurut Syed Sabiq adalah sebagai berikut. 1. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal alaih. Jadi yang harus rela itu muhil dan muhal alaih. Bagi muhal alaih rela maupun tidak rela tidak akan mempengaruhi kesalahan hiwalah. Ada juga yang mengatakan bahwa muhal tidak disyaratkan rela. Yang harus rela adalah muhil. Hal ini karena Rasul telah bersabda, dan jika salah seorang di antara kamu dihiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah. 2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas dan kuantitasnya. 3. Stabilnya muhal alaih, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar utang adalah batal. 4. Hak tersebut diketahui secara jelas. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika masih banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.